Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan sama-sama untuk menerokai firman Tuhan dalam Mazmur bab 5 ayat 1 sampai ke 12. Doa untuk diselamatkan dari kebohongan yang mematikan. Yang kita akan merujuk kepada satu petikan ataupun buku yang berorientasi interpretasi dari segi Wesleyan tradisi. Selain daripada kita menerokai suci secara hafiar dari segi teks, kita juga akan menerokai firman Tuhan daripada tradisi Wesleyan yang mentekankan kesucian, kekudusan, kesalehan dan kehidupan yang berdasarkan ajaran asas Kristus Yesus, dan kami juga akan menerokai material yang ditawar oleh interpretasi ataupun notar Alkitab yang ditulis oleh hamba Tuhan pada abad yang 18, John Wesley. Mari kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu bukan sebab apa-apa sumbangan yang kami dawar kepada Tuhan, tapi adalah karunia dan kebesaran dan kekasihan Tuhan yang membawa kami datang kepadamu untuk lebih kenal akan firman Tuhan. Ampunlah dosa kami dan pimpin kami ke dalam kebenaran. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, marilah kita baca bersama ayat suci. Untuk pemimpin biduan dengan seruling Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahnya. Perhatikanlah teriak minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada murah akan berdoa. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan pagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan mentumpan padamu. Pembuat tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melaku kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan cicik melihat petumpahan darah dan petipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baik. Yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntutlah aku dalam keadilanmu. Kerana seterukan latarkanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Bagi mereka penuh kebususan. Kerokongan mereka seperti kubur. Ternganga lindar mereka merayu-rayu. Biarlah mereka mentanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarkanlah mereka jatuh kerana rancangannya sendiri. Buanglah mereka kerana banyak pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tapi semua orang yang melindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorak sama-sama selama-lamanya. Kerana engkau menangui mereka. Dan kerana engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkau memberkati orang muda. Ya Tuhan, engkau membakari diri dengan anugerahmu seperti perisai. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, hari ini kita mau belajar akan apa dalam sebagai teks. Proyer menyempurnakan Mazmur 5 paling baik difahami sebagai liturgi untuk memasuki bait suci. Meskipun umumnya dianggap sebagai doa individu yang tertekan. Kelam penting adalah bahawa doa tersebut tidak mengandung serangan langsung individu atau korporat. Tak ada pemazmur dan bahawa perhatian khusus adalah memasuki bait suci yang sebenarnya. Namun ayat 8 tampaknya merujuk meskipun secara singkat pada musuh-musuh yang dianggap pemazmur sebagai miliknya sendiri. Dan doa pemazmur bukan hanya agar ia diselamatkan daripada orang fasik, tetapi agar orang fasik dihakimi sebagai manifestasi karakter Tuhan dan pembenaran bagi mereka yang setia kepadanya. Penegasan utama pemazmur memang berkaitan dengan masuk yard ke bait Tuhan. Mengenali asas lihat pendahuluan di pada kita lihat mengenai Mazmur 5
sebagai liturgi untuk memasuki bait suci Allah, di mana kita akan sama-sama mentegaskan bukan saja untuk liturgi secara komunal dan sentiasa kita juga akan lihat itu sebagai satu penggunaan untuk persona ataupun individu. Saudara-saudari, di mana kita mau belajar pengantar hermeneutika John Wesley dalam Mazmur yang kelima. Mazmur kelima adalah doa bagi yang tulus dari tahun mengungkapkan ketegangan pada Tuhan, keyakinan pada keadilan ilahi dan permohonan untuk bimbingan John Wesley dalam Explanation on the Bible menafsirkan mazmur ini melalui lenses teologi dan devosional, mentekankan persekutuan yang mendalam antara orang percaya dengan Tuhan, kepercayaan dan keadilan ilahi, dan panggilan untuk hidup kudus. Pendekatan hermeneutik Wesley menyoroti dimisi moral dan spiritual. Mazmur ini mendorong orang percaya untuk mencari kebenaran sambil menolak kejahatan. Struktur mazmur yang kelima yang disusun berdasarkan 5 tema utama. Yang pertama dari ayat 1 sampai ke 3, permohonan terus daur kepada Tuhan. Yang kedua, sifat kekudusan dan keadilan Tuhan, ayat 4 sampai 6. Yang ketiga, komitmen untuk beribadat dan takut akan Allah, Tuhan, ayat 7. Doa pemohon pimpinan dan pembebasan, perkara yang keempat. Perkara yang kelima, naksi orang fasik dan perlindungan Tuhan atas orang benar. Wesley mendaksirkan tema-tema ini melalui lensas kekudusan keadilan ilahi dan kewajipan orang percaya untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Pendekatan teologi menurut kesalahan praktik sejalan dengan pendekatan bagi kekudusan Alkitabiah dan sarana anugerah dalam kehidupan sebagai seorang Kristian. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita lihat bagian yang pertama dari Mazmur yang kelima, yaitu kita lihat untuk pemimpin biduan dengan seliduan, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku. Ya Tuhan, indahkanlah keruh kesahku. Tuhan, pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi, aku mengatur persembahan pagimu dan aku menunggu-nunggu untuk mendapat mendengar dan daripada Tuhan. Dari ayat 1 sampai ke 3 ataupun 1 sampai 7 dalam bahagian ayat 1 sampai 3. Dalam original text, Hebrew text ialah ayat 20 sampai 8 ataupun tadi ialah 2 sampai 8. Dalam selangkaian permohonan yang dinyatakan dengan tegas, pemajmur mentegsa Tuhan untuk mendengar dia dengan sesama, dengan saksama, dengan keadilan. Apa yang mungkin dianggap oleh orang lain sebagai gumaman atau kekeluhan. Yang ini Tuhan memahami dalam gumamannya, gigi. Pemajmur dengan berani menyampaikan permohonan kepada Rajaku dan Allahku. Dengan sapaan ini mengambil posisi sebagai hamba yang bersyukur yang ditolak oleh para pemberontak. Dalam Mazmur 42 ayat 1, dalam rencana sia-sia mereka yigurik barisan yang membagikan perlindungan akan Taurat. Tuhan yang mensibukkan orang benar dalam bab 1 ayat 2 IG. Tema kerajaan Tuhan yang pertama kali dianggap dalam Mazmur yang kedua. Mazmur di sini menjadikan ia pribadi. Tuhan bukan hanya raja atas bangsa-bangsa yang memerintah melalui raja dan diurapinya. Dalam Israel tetapi juga raja ilahi pemazmur pribadi. Tuhan bukan hanya raja dan atas raja-raja dan bangsa-bangsa yang memerintah melalui raja yang diurapi atas Israel, tetapi juga raja ilahi pemazmur sendiri. Sebab kepada murah akan berdoa, para mazmur mentumpah baik permohonan mereka maupun ungkapan pujian dan syukur mereka dengan alasan-alasan penyayi telah secara implisit mendasarkan doa pada hubungan setia yang diabsusikan oleh sampaan kepada Tuhan sebagai rajanya dan Allah. Sekarang mengambil key sebagai sebab dengan kebanyakan versi bahasa English yang memohon pada fokus doanya kepada Tuhan bukan kepada Allah lain. Pernyataan ini juga biasa bersifat emphatic atau kurang mungkin
kuasa temporal ketika aku berdoa. Ia juga memohon pada berarti doanya, menyampaikan persembahannya pagi demi pagi, dan kemudian mentunggu dengan penuh harap akan jawapan Tuhan. Mazmur yang kelima sebagai doa pagi, menghubungkannya seperti mazmur ketiga dengan mazmur keempat sebuah doa malam. Kawan-kawan dan saudara-saudara dalam Kristus Yesus, teks Soretik Masoret. Dalam Masoret teks, ayat-ayat pembuka menetapkan tadar kemendesakan dan ketegungan dalam doa. Istilah hargigi diterjemahkan sebagai renungan, mentandakan refleksi pati yang mendalam dan memohonan diam, menunjukkan pendekatan doa yang sangat peribadi dan kontemplatif. Pengulangan poker yang bererti pagi memperkuatkan gagasan tentang devosi harian yang disiplin. Bentuk imperatif sim-am, 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 dengarlah, dengarlah, dan hasiva, hasiva, perhatikan, hasiva, menyampaikan kemendesakan dan desakan, mentekankan kegandungan mendalam pemajmur dalam mencampur tangan ilahi, penggunaan paralelisme memperkuatkan struktur ayat-ayat ini dengan pengulangan sinomi meningkatkan urgensi permohonan. Jadi empat kata perasaan yang penting. Yang pertama ialah hakiki. Hakiki ini maksudnya renungan. Hakiki renungan. Yang kedua kita tahu ialah pargi. Boka. Boka. Yang ketiga ialah dengarlah. Sing-am. Sing-am. Yang keempat ialah perhatikanlah. Hasiva. Hasiva. Hasiva ialah perhatikan. Di mana sing-an adalah tentang uh, dengar. Hakiki adalah lenungan. Dan Borka adalah pagi. Jadi maksudnya pada pagi hari, Borka, kita perlulah merenung akan apa? Firman Tuhan hakiki. Dan kita perlu dengar firman Tuhan, iaitu sing-an. Kita perlu sing-an. Kita perlu dengar. Kita perlu perhatikan hasifah. Perhati. Perhati apakah sebenarnya kehendak Tuhan. Hasifah. Hasifah. Dalam satu cerita, persegeran signifikan dalam terminologi dan struktur kalimah mengubah tanda geologis hakiki. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai belendong mo'ol. Melenta mo'ol. Mo'ol. Melenta mo'ol adalah bahasa Yunani. Sering berkondonasi, bereaksi intelektual daripada doa berdiam. Tercemarkan ini sejarahnya dan tradisi Solfix Hellenetics, di mana meditasi yang dipanggil melete mo, melete mo, di mana bukan saja merenung tetapi ada tindakan disiplin mental daripada permohonan emosional dan rohani. Selain itu bentuk tunggal prioi pagi-pagi sekali menggantikan kekurangan gandar pagi dalam maksuditaks vokal, melemburkan bahasa lasar urgensi yang terus menerus. Imperati dalam teks Ibrani sebagai diubah menjadi indikasi masa depan seperti engkau akan mendengarku. Mendengar, maksudnya kita ingat adalah siam dalam bahasa Ibrani. Perhatikanlah ialah hasil. Berubah permohonan langsung menjadi harapan akan respons ilahi daripada permohonan mendesak. Jadi dalam bahasa Ibrani, kita kata hakiki merenungkan. Dan bahasa Yunani itu ada satu, bukan saja renung, tetapi ada tindakan disiplin. Melete mo, iaitu hakiki. Saudara-saudari kita tahu pagi-pagi. Oh, pray, pray. Tetapi Ibrani ialah broker. Di mana kita perlu dengarlah singkat. Kita perlu perhatikanlah yang dipanggil hashiva. Jadi saudara-saudara ada fragmen Dead Sea Scroll
menunjukkan bahawa doa dipanggil adalah praktik komunal dan estekologis dalam komunitas. Faham? Rujukan sering tentang doa pada waktu-waktu tetap dalam hari dan tulisan-tulisan sekretara, misalnya 1QS aturan komunitas, mencerminkan pemahaman tentang permohonan bagi sebagai bentuk disiplin komunal. Ini sejalan dengan pengharapan akopolitik dalam literatur Yahudi baik suci kedua seperti Mazmur Salomon di mana doa dikaitkan dan menunggu campur tangan ilahi dan pembebasan Mesianik. Kawan-kawan dan saudara-saudara, Hermeneutika John Wesley terhadap bahagian yang pertama, Mazmur yang kelima. Dan memulai dengan permohonan sesungguh-sungguhnya agar Tuhan mendengar doa. Wesley mentekankan pentingnya doa yang bersungguh-sungguh, mensoroti frasa renungan, hakiki ataupun more melete dalam bahasa Yunani. Sebagai doa yang disertai dan dengan refleksi mendalam dalam devosi yang tulus. Wesley menghubungkan ini dengan tanggungjawab orang percaya untuk mendekati Tuhan. Perhatikanlah Sivana dan juga dengarlah Siam dalam kehendak hati dan ketulusan. Dalam ayat yang ketiga, Daud berdoa dibagi proi ataupun boga, memberikan contoh memulai setiap hari dalam persekutuan dengan Tuhan. Wesley sering menekankan doa bagi sebagai tindakan disiplin rohani, memperkuatkan ketegangan orang percaya pada Tuhan untuk bimbingan dan perlindungan setiap hari. Ayat yang keempat, lima dan enam adalah bahagian yang kedua Mazmur 5. Sebagai Tuhan, di dalam ayat suci nyatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan mentumbang padamu. Pembuang tidak akan tahan di depan mataku. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu. Jadi saudara, sebab engkau bukanlah Allah yang membuka diskresi tentang hubungan Tuhan dengan orang-orang fasik dan sombong yang memberikan dasar paling aman bagi doa-doa pemajmur. Kerana siapa Tuhan itu? Doa-doa pemajmur itu ditempatkan dengan baik. Demikian kebaikan versi bahasa English tidak mengambil key pembukaan sebagai konjungsi yang mendasari tampaknya tidak memandu. Jadi seorang yang menyenangkan Tuhan, orang-orang yang Tuhan izinkan untuk bergaul dengannya sendiri. Mereka yang dapat berdiri di bawah tetapannya dengan bertebus. Berkenaan dengan semua ini, Tuhan menunjukkan dirinya dengan teguh di pihak orang benar dan yang rendah hati. Engkau membenci, engkau membinasa, Tuhan cicik. Bukan hanya disposisi Tuhan terhadap orang fasik, tetapi tindakannya terhadap mereka yang hidup menolak jalannya, mentumbang doa-doa pemajmur. Perhatikan partisi dalam ayat 5C dan 6A. Membenci booking hanya halus diambil sebagai terminologi perjanjian. Dan perjanjian kuno membenci menggambarkan sikap penguasa. Seperti ayat suci sini, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Di sini, uh, di mana kita kata bukan hanya disposisi Tuhan, tak ada orang fasik pada tindakan terhadap mereka yang hidup menurut jalannya, mentumbang doa-doa pemajmur, perhatikan partisi. Di sini membenci mereka harus diambil sebagai terminologi perjanjian. Dan perjanjian kuno, membenci menggambarkan sikap penguasa terhadap bawahannya yang tidak setia. Kasih menyembur kesetiaan penguasa kepada bawahannya dan juga hubungan yang setia bawahannya dengan penguasa. Jadi bandingkan kebencian Tuhan terhadap Esau dan kasih kepada Yakub di dalam buku Malaikat bab 1 ayat 2 sampai ke 3. Ini seterusnya malah kita lihat kekudusan dan keadilan ilahi. Apakah frasar perkataan yang kita boleh belajar? Dalam maksud teks, ayat ini menekankan ketidaktoleransi Tuhan menghadap kejahatan. Rasyat fasik. Rasyat. Mentandarkan individu yang rusuk secara moral dan agama. Sementara sen membenci, menyampaikan penolakan ilahi yang kuat terhadap individu seperti itu. Struktur ayat-ayat ini
mengikuti pola ataupun cara Yasmus bergerak dari kejahatan umum, jahat, ke pelanggaran spesifik. Orang yang harus darah dan menipu, mengintensifikasi pengambilan koreksi moral. Pernyataan absolut negatif seperti engkau bukanlah alar yang berkenan kepada kefasikan. Kefasikan itu yang rasyak. Orang yang rusak, rosak secara moral dan agama. Dan Tuhan di sini guna perkataan sen ataupun membenci. Kawan-kawan, saudara-saudari, Tuhan tidak suka akan jahat, tetapi Tuhan suka orang yang baik, orang yang moral baik dan juga menjalin hubungan baik dengan dia. Jadi kawan-kawan, saudara-saudari, orang yang harus darah dan petipu berlanggaran sedemikian adalah orang yang jahat, pernyataan absolut negatif sebagai engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, mentekankan keputusan mutlak Tuhan, memperjelaskan bahawa dosa tidak sesuai dengan hadiran ilahi ada Tuhan. Jadi dalam satu jitar, apabila menggesa fokus dari koreksi moral ke pelanggaran hukum, rasyak, iaitu fasik. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai anomia. Anomia melanggaran hukum. Anomia. Menyeralaskan dosa dengan pelanggaran hukum ilahi daripada kejahatan umum. Frasar pro siproleustei sor poni reumenos. Orang jahat tidak akan tinggal bersama. Menunjukkan bahawa dosa bukan hanya menjijikan tetapi secara hukum tidak dapat diterima di hadiran Tuhan. Ini mencerminkan pembandangan yang lebih forensik tentang dosa. Sejalan dengan interpretasi gelastik yang berkembang tentang daurat dalam Yudaisme bait suci yang kedua. Kawan-kawan, saudara-saudara, dalam Dead Scroll ataupun gurungan Laut Mati dan liturgi ataupun penulisan bait suci yang kedua, Komunitas Quorum melihat kegurusan ilahi sebagai memerlukan pemisah mutlak daripada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fasik, rasyak atau anomia, orang-orang yang jahat, orang-orang dipanggil uh, yang dipanggil Tuhan yang membenci, send. Memang Tuhan akan mengasihi kita dan menghantar Kristus Yesus, tapi memang Tuhan tidak suka send atas kedosaan. Keadilan Tuhan bukan hanya tentang menolak kejahatan, tetapi secara aktif menghukum orang fasik, raksak atau anomia. Hadapan teologi Quran adalah bahawa orang benar akan menyaksikan kehancuran eskatologis ataupun zaman akhir. Orang-orang berdosa, orang-orang berdosa ini adalah orang yang membuat jahat, oleh yang dipandang oleh Tuhan. Sebaliknya, Henok bagian daripada penulisan Yahudi bait suci yang kedua memperluaskan dalam satu hanuk konsep ini dengan menggambarkan kehadiran ilahi sebagai pertempuran kosmik antara kekuatan malaikat. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kekudusan dan keadilan di mana John Wesley meliputi ketidaktoleransi Tuhan dan ada dosa sebagai teman kunci. Yang keempat, menyatakan bahawa kejahatan tidak akan tinggal dengan Tuhan. Suatu kebenaran yang sejalan dengan doktrin kekudusan Wesley yang sering berkobar tentang perlunya kekudusan peribadi dan sosial. Memanggil orang percaya untuk memesarkan diri daripada dosa. Tadi membuat jahat dan ayat kelima, Daud berbicara dengan orang yang sombong dan fasik. Fasik, kita kata ada orang onomia kalau bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani, yang laksak. Yang tidak dapat berdiri di hadapan Tuhan. Wesley mentafsirkan ini sebagai keperingatan terhadap kesombongan diri. Mentekan keperlunya bertaubatan sejati dan iman kepada Kristus Yesus. Ayat ke-6, perhakiman atas dosa. Menggambarkan perhakiman Tuhan atas pemohong dan orang yang haus darah
Itu orang yang jahat, memperingatkan di mana John Wesley punya pandangan memperkuatkan bahawa dosa memiliki satu konsekuensi, satu kesan buruk yang serius dan bahawa orang percaya harus berjalan dalam kebenaran. Kawan-kawan dan saudara-saudari, barang yang ketiga, Mazmur yang kelima, 5 ayat suci dan ayat 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu, yang kudus dengan takut akan engkau. Berdiri dengan tegas berlawanan dengan orang-orang fasik, yang sombong yang Tuhan turut. Tetapi aku, pemanjuma melangkah dalam kelimpahan kasih setia. Tuhan yang setia. Dalam kasih setia ini, dengan beral ini memasuki istana Tuhan, yaitu bait suci dari mana Tuhan memerintah. Di sana dalam keganggu memandang pohon yang sesuai, yang akan bersujud ke baik arah baik Tuhan dalam penyembahan. Jika Perez benar dalam mengambil ini sebagai liturgi untuk memasuki bait suci, klaim-klaim mengenai akses pemanjemur ke bait suci ini ada pusat dari pemanjemur inti dari doa tersebut. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, teks Mosorik dan Septuagint. Mazmur bab 5 ayat 7 mententangi transisi dari refleksi pemanjemur tentang keadilan kelahiran ke pernyataan peribadi tentang kesetiaan dan hormat dalam ibadat. Dan teks Masoret ayat tersebut bersui. Va'ani, Barot, Chas, Deka, Avut, Ve'itha, Ish, Tachava, Er, Hekar, Gosh, Kar, Bi'i, Lateka, Bi'i, Lateka. Saudara yang dicemarkan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang sebesar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, aku akan sujud ke arah baikmu yang kudus dalam takut akan engkau. Istilah cesek, kasih setia, atau beras kasihan perjanjian sangat penting dalam Alkitab Ibrani. Cesek, kasih setia, di mana kerana menunjuk kepada komitmen Tuhan yang setia dan tidak terkoyak kepada umat perjanjian. Mentekankan bahawa kemampuan bermajmur untuk mendekati Tuhan tidak didasarkan pada jasa peribadi, tetapi kepada kasih karunia ilahi. Dari Deksi Skor Gurungan Laut Mati dan penulisan ayat suci, orang uh, penulisan bait suci yang kedua oleh ialah orang Yahudi yang akan membantu kita memahami akan firman Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, di mana kita tahu dalam gurungan laut mati di SS meskipun tidak ada parol atau seraras langsung dari Mazmur 5 ayat 7 yang sebenarnya terpelihara. Teks-teks seperti 1 QH Dayo, penulisan himne syukur ataupun kidung lagu syukur menunjukkan bahawa ibarat sejati diperuntukkan pada komunitas pilihan Tuhan dan beras kasihan sesek Irahi hanya diberi kepada mereka yang secara ketat mengikut interpretasi sektor tentang hukuman. Komunitas Quorum mentekankan perlunya kemurnian ritual sebelum memasuki kehadiran Tuhan yang sejalan dengan kegasan dalam Mazmur 5 ayat 7 bahawa ibadah harus ditekati dengan hormat dan tunduk pada kekudusan ilahi. Dalam penulisan Yahudi bait suci yang kedua, seperti Mazmur Solomon, ayat ini sejalan dengan kesalehan bait suci paratek tersebut yang lebih luas, di mana akses kehadiran Tuhan diberikan melalui hidup benar dan kesetiaan pada kesediaan daulat. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, hermeneutik John Wesley terhadap bahagian ketiga Mazmur kelima dan mengungkapkan komitmen untuk menyembah Tuhan dengan hormat. Pentafsiran Wesley tentang aku akan masuk ke dalam rumahmu mentekankan keberanian kudus, suatu keyakinan yang didasarkan bukan pada jasa pribadi tetapi pada beras kasihan Tuhan yang melimpah.
Takut akan Tuhan adalah tema pusat Wesley yang mengajar bahawa ibadat sejati harus ditandarkan oleh rasa hormat dan kasih, berseimbangkan kekudusan Tuhan dan kasih karunia-Nya memandang ke arah bait suci. Lambangkan secara hadirat Tuhan sebagai satu praktik yang Wesley hubungkan dengan sajana anugerah seperti doa, pembacaan kitab suci dan perjamuan Tuhan. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, barang keempat dari Mazmur kelima untuk petunjuk dan pembebasan dalam sengkayaan permohonan kedua. Setelah yang ada di ayat 1 dan 2, pemanjuma memohon kepimpinan dan pengajaran Tuhan, pengarahan yang salah dari orang-orang yang menentang atau mengkritik manfaatmu dengan jahat mempunculkan permohonan-permohonan ini. Agar Tuhan membimbing dia sedemikian rupa sehingga yang menemukan diri dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan baginya, iaitu dalam keadilan Tuhan. Permohonan lainnya adalah Tuhan melatarkan jalannya, membangkitkan gambaran tentang rombongan jalan raja yang meluruskan dan melatarkan jalan kebait suci. Jalan itu, jalan Tuhan itu adalah kehidupan yang taat kepadanya. Tuhan akan melatarkan jalan itu dengan memberikan wawasan dan juga pengajaran dalam ibadat. Kawan-kawan dan juga saudari-saudara dalam Kristus Yesus, kita lihat ayat yang ke-8 bimbingan dan dalam kebenaran. Dalam Mazmur yang kelima ayat ke-8, dalam mosolot teks yang bermula, di mana bermula hajat ni Yahweh. Pe jika tecar lemar a solilar oshar efanai de keca. Kawan-kawan dan saudara-saudari, ini diterjemahkan sebagai tuntutlah aku, ya Tuhan, dalam kebenaranmu, karena seterusku latarkan jalanmu di hadapanku. Kata kerja hacene. Hacene ini tuntutlah aku adalah dalam bentuk imperatif hifil, menunjukkan permohonan langsung yang bimbingan ilahi. Kata benar jika kebenaran dalam teologi mosolog teks sering menunjuk kepada kereta maura Tuhan dan tindakannya yang adil. Mensirakan bahawa pemanjuma mencari bukan hanya kebenaran moral, tetapi juga keadilan ilahi terhadap lawan-lawannya. Jadi kebenaran jika. Dan juga ada satu lagi perkataan yang sangat penting, tuntutlah aku Hacen. Kawan-kawan dan saudara-saudari, dalam penterjemahan dalam bahasa Yunani adalah penterjemahkan ayat ini sebagai kate utino kurioen te dikai iosni su heniken tong ekor trong mo kate uteno enopia mo te hodoso, yang bererti luruskanlahnya, ya Tuhan, dalam kebenaranmu, karena musuh-musuhku, luruskanlah jalanmu di hadapanku. Kata Yunani, kate uteno, arahkan atau luruskanlah, adalah pandangan daripada Hosea dalam maksud teks, mempertahankan permohonan untuk petunjuk ilahi. Namun penggunaan dikai usuni ale-ale jika sejalan dengan gagasan filosofi dan Eutisia Yunani tentang keadilan, menjadikan kurang tentang kesalahan moral dan lebih tentang keadilan Tuhan. Kukut. Kawan-kawan dan saudara-saudari, dalam DXX tema-tema serupa muncul dalam 1QS, di mana bimbingan ilahi terutama dicari untuk komunitas pilihan, memperkuatkan eksklusivitasi sekiranya dalam kebenaran. Dalam penulisan Yahudi baris suci yang kedua, permohonan akan bimbingan kebenaran Tuhan, mencerminkan harapan mesianik yang lebih luas. Misalnya Mazmur Solomon 17, di mana Raja Aidil diharapkan benar dan membimbing Israel di jalan keadilan.
Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, Harmonikar John Wesley dalam baris keempat Mazmur kelima. Daud memohon bimbingan dalam kebenaran takut bahawa musuh-musuhnya bukan menyebarkan dia tersandung. Wesley mentafsirkan ini sebagai doa pemohon kejelasan moral, mendorong orang percaya untuk berjalan dalam ketaatan pada hukum Tuhan. Rasa latahkanlah jalanmu di hadapanmu, mencerminkan pendekatan Wesley pada kasih karunia Tuhan cesek yang mendahului. Kasih karunia memampukan orang percaya untuk memahami dan mengikuti kehendak Tuhan. Wesley yang melihatkan aplikasi misioneri sama seperti Daud meminta jalan yang benar. Orang percaya harus hidup dengan cara yang bersaksi tentang kebenaran Tuhan di hadapan dunia yang mengamati. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam bahagian yang terakhir, bahagian kelima, iaitu dari ayat 9 sampai 12. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh dengan kebusukan. Kesurukan mereka seperti kubur tertinggalnya tilam dan mereka berlayu-layu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Tuhan Allah, biarlah mereka jatuh kerana rancangan yang sendiri. Buatlah mereka kerana bayangnya penelanggaran mereka. Sebab mereka memperontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya. Kerana Engkau menaungi mereka. Dan kerana Engkau telah bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu, sebab Engkau memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memanggari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, seperti tersirat dalam kata-kata yang digunakan untuk menyambut lawan-lawan yang bermanjumur sekarang, mentunggu permohonan-permohonan ini untuk menunjuk dengan merinci ketidakgadaran mereka yang mutlak. Bahagian dalam mereka yang menyembunyikan kehancuran. Ucapan mereka yang lucing dan tidak dapat diandaikan. Menyembarkan baur kematian. Tuduhan yang digaris bawahi oleh ejaan yang tidak biasa dari kata terakhir dalam baris tersebut. Permohonan agar Tuhan menghancurkan lawan-lawan ini. Bekerja dari ideologi yang sudah terlihat dalam Mazmur pertama ayat yang ke-6. Jarang orang fasik binasa oleh pemerintah Tuhan. Kebiasaan hidup mereka memiliki benih-benih kehancuran sendiri. Di sini pemanju meminta pernyataan yudisiar, menyatakan mereka bersalah, ya Allah. Dan juga tindakan penghakiman di mana mereka binasa mengikut nasihat mereka sendiri dan tidak mentemurkan tempat ibadah suci. Mereka dibuang nasi yang padas bagi para pemberontak. Mereka bukan hanya musuh pribadi pemanjur tetapi juga para konspirator melawan Tuhan. Menulis mentandar baris-baris ini dari ayat 7 sampai ke 10 dan ulangan kata Ibrani Bero darang oleh pelimbahan kasih karunia Tuhan dengan yang pemazmur memasuki bait suci dan bayarnya pelanggar lawan-lawannya. Kata kerja pentutup dalam dua ayat ini memiliki kekuatan khotatif yang lebih terasa seperti perkat daripada nasihat. Ada juga kekuatan kausa yang halus di balik aspirasi tersebut. Jadi secara implisit ketika engkau menjawab doaku, biarlah semua orang yang melindung padamu bersuka cita. Selain ini, kegembiraan ini mungkin adalah tujuan dari pemerintahan Tuhan yang melindungi. Nauilah mereka sehingga orang-orang yang mengasihi namaku dan bersukaria di dalam engkau. Bikora terakhir bisa menjadi tunggungan penduduk dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dan yang mendasari. Demikian kebanyakan versi bahasa English setujitar atau hanya sebuah kesimpulan yang dinyatakan dengan tegas. Tuhan memberkati orang benar tunggal dalam seperti perisai. Tuhan mengkelilingkan dia tunggal meskipun semua yang melindung dalam rujukan lain dengan jamak. Kebingungan antara rujukan tunggal dan jamak ini melalui seluruh majmur, attitude dan sarjana sedang memperbaiki kerugian ini sebagai kemungkinan hasil dari kebingungan juru tulis. Orang bertanya, apakah koreksi ini bijaksana? Kesesuaian jumlah mungkin bukan memerlukan perhatian penulis. Mungkin kebingungan yang ini memainkan peranan dalam rujukan korporat dan individu yang simultan yang hadir dalam aku dari majmur.
Jadi individu dan juga kemungkinan besar juga untuk satu kumpulan yang besar. Saudara-saudari, teks mensorot kontras moral antara orang fasik dan orang yang benar. Dalam mensorot teks dalam Mazmur bab 5 ayat 9 sampai ke 13 bertekankan dikotomi moral di atas sifat menipu orang fasik, Rasyal dan kasih karunia JC ilahi yang diberikan kepada orang yang benar. Ayat yang 9 menyatakan apa? Marilah kita baca bersama. Kie benihu benihu dekona dekona yat cak liku. Di sini apa yang kita dikocar kibar havor kevet patuar kerana resona yachariku, yang bererti sebab tidak ada kebenaran dalam murid mereka, bahagian dalam mereka adalah kehancuran. Kelonggongan mereka adalah kubur terbuka mereka melayu dengan lita mereka. Nekona ataupun kebenaran atau kesetiaan. Nekona penting kerana menyoroti bahawa kebohongan mendefinisikan orang fasik, mentandakan mereka bukan hanya sebagai pemohong, tapi juga tidak dapat diandaikan secara moral. Dalam versi 1 Citar memperkuatkan pembalasan ilahi, dan ayat 9 sampai 13 mengintensifikasikan tema penghakiman ilahi, membuat nasib orang fasik lebih parah. Menyatakan hoti ok esting eng tor stomati auto eletheia he kadia auto mataya, di mana yang bererti sebab tidak ada kebenaran dalam mulut mereka. Hati mereka sia-sia. Di sini aletheia kebenaran menggantikan tekona kesetiaan. Mengkesar fokus dari kesetiaan perjanjian ke integritas moral tersebut. Fragmen di SS khususnya 1QH Odoyar Himning Syukur mentaksirkan kembali Mazmur 5 dan kerangka sekretariat apokaliptik Komunas Quorum, melihat diri mereka sebagai orang benar yang terpilih dan musuh-musuh mereka sebagai agen kegelapan yang akan dihancurkan sepenuhnya dalam perhakiman akhir Tuhan. Pandangan dunia dualistik yang samar muncul H1QM, gulungan perang, di mana orang fasik diidentifikasi dengan pentindas asing, mencerminkan interpretasi rasionalistik dan eskatologi tentang keadilan ilahi. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, hermeneutika John Wesley terhadap bahagian yang kelima, Mazmur kelima. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Hati mereka penuh dengan kemusukan. Kerongkokan mereka seperti kubur. Teringatnya lidah mereka melayu-layu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Tuhan Allah, biarlah mereka jatuh kerana kerancangannya sendiri. Buanglah mereka kerana baiknya berlangganan mereka. Sebab mereka memperontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang melindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Kerana Engkau menangui mereka. Dan kerana Engkau akan berkesukaria orang-orang yang mengasihi namanya, namaku. Sebab Engkau memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau membakari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Kawan-kawan dan saudara-saudari, selepas kita membaca ayat suci ini, mari kita lihat sifat merusak dosa. Saudara-saudari, mari kita lihat di sini, kita lihat Daud membandingkan sifat menipu orang fasik dengan perkat orang benar. Komentari Wesley menarik perhatian pada sifat merusak dosa. Orang fasik disemarkan dengan binatang buas, mentekankan nafsu mereka yang tidak terpuas akan kehancuran. Wesley sering berkobar tentang kekuatan merosak dosa, mengingatkan bahawa mereka yang bertahan dalam kejahatan, pada akhirnya mereka akan menghadapi penghakiman. Keadilan ilahi dari ayat yang ke-10. Daud berdosa agar orang fasik dibuang. Yang Wesley tafsirkan sebab pertentangan aktif Tuhan terhadap dosa. Yang menghubungkan ini dengan perhakiman terakhir. Tuhan akan sempurna menegakkan kebenaran, sukacita dan keamanan orang beriman. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mengalami kesukacitaan, pelindungan dan kasih karunia. Wesley
melihat ini sebagai janji covenant bagi semua orang yang percaya yang tetap setia meniputi kepercayaan aktif dalam pemerintahan Tuhan, mendorong orang Kristian untuk beristirahat dalam keamanan ilahi daripada jaminan duniawi. Kawan-kawan dan juga saudara-saudari, apakah kesimpulan humanistik John Wesley dalam Mazmur yang kelima? Mazmur yang kelima mensajikan keraki teologis yang kaya dengan sejaran dengan pertengahan John Wesley dalam kekudusan, doa, kepercayaan dan keadilan Tuhan melalui pendekatan humanistik skania ataupun interpretasi penjelasannya. Wesley menarik beberapa pelajaran yang kunci. Yang pertama, pentingnya doa yang bersungguh-sungguh. Samar seperti doa berdoa pagi setiap pagi. Orang percaya harus memupuk kehidupan doa yang berdisiplin. Mari kita menetapkan masa untuk berdoa. Apabila kita bisa kata kamu bangun daripada pada tidur, kamu menggunakan masa untuk doa. Tuhan tidak dapat mentolerir dosa dan menyembah sejati. Harus mengejar kekudusan. Orang percaya harus mencari hikmat Tuhan dan mengikut jalan-jalan yang benar. Mengetahui bahawa dia memimpin orang yang setia. Sementara orang fasik menghadapi penghakiman ilahi, orang benar dilindungi oleh kasih karunia Tuhan. Penerapan Wesley terhadap mazmur ini mendorong orang percaya untuk hidup dalam kekudusan, mempertahankan kehidupan doa yang kuat, dan percaya kepada keadilan Tuhan. Pentafsiran yang meliputi kehidupan Kristian yang praktikal, mendorong orang percaya untuk berjalan setia dengan Tuhan, sama menantikan keadilan yang tertinggi. Mazmur ini pada akhirnya berfungsi sebagai panggilan untuk beribadah, percaya dan hidup kudus, mencerminkan visi Wesleyan tentang kehidupan yang sepenuhnya diserah daripada ataupun kepada Tuhan. Kawan-kawan dan juga saudari-saudari dalam Kristus Yesus. Dan teks ini masalah respon orang benar. Entah Mazmur 5 adalah liturgi untuk masuki bait suci atau hanya doa orang yang tertekan yang mengangkat masalah respon orang-orang benar terhadap serangan yang tidak beralasan oleh pelaku kejahatan. Pemanjumur berdasar-dasar dengan penderita benar lain. Yusuf, Ayub, Irmaya, Yesus untuk berapar lagi. Mereka susah berbuat jahat, tetapi adalah rencana Tuhan untuk memberitahu orang yang benar juga mungkin ada pembargai selangat di mana Kristus Yesus sudah pucatlah. Semua kita menuju kepada Kristus Yesus. Nabi-nabi dahulu ada melalui, tetapi Yesus Kudus adalah di mana semua itu adalah bayang Yesus Ayus di rumah. Sebab yang benar-benar yang tidak salah sepenuh baik Tuhan menjadi manusia itu Yesus Kudus uh, kita kata adalah Tuhan yang mutlak dan manusia mutlak menghadapi serangan dan ketidakadilan. Saudara-saudara, respon yang keras. Respon menjamur begitu keras terhingga mazmur kadang-kadang dimasuki di dalam mazmur yang disebut imprecatori. Pembaca Kristian akan sudah memikirkan ajaran guru yang memiliki murid-muridnya yang berdoa bukan melawan atau kepada musuh-musuh mereka, tetapi untuk mereka. Kasih mereka. Aspek penting respon Alkitabiah. Pada saat yang sama mereka mencatat aspek penting dari respon Alkitabiah terhadap pelaku kejahatan. Mereka harus diserahkan kepada tangan Tuhan untuk dihakimi. Bukanlah sendiri untuk hakim mereka, tetapi Tuhan untuk dihakimi. Lebih jauh mazmur ini menekan gagasan bahawa ia perilaku dan sikap yang menghalangi seseorang untuk memasuki ke bait suci. Penyembahan kepada Tuhan pada dasar tidak sesuai dengan kesetiaan yang diungkapkan dalam ucapan dan perilaku orang yang fasik. Mari kita doa bersama. Tuhan, bantulah kami menjadi orang yang kasih lebih daripada menyerang balik orang yang menyerang kami. Dalam nama Yesus Kudus kami berdoa supaya kami ada kasih Kristus Yesus yang penuh. Dalam nama Yesus Kudus kami doa bersama. Amin. Semua Tuhan memberkati semua yang menyertai renungan.